Halo, selamat sore sedulur ngopi, ketemu lagi di acara ngopi ngobrol inspirasi. Oke, di sini Kak Un tentunya ada narasumber yang sangat spesial ya. Orang-orang Pati pastinya udah tahu ini siapa dia ini. Ini adalah Mas Dian Dwi Budianto dan Mas Wisnu Aji. Wisnu Bayu Aji. Oh, Wisnu Bayu Aji gitu ya Mas ya. Oke, Mas Dian ini sebagai manajer Persipa Pati ya Mas ya? Iya. Oke, Mas Dian kan karirnya cukup, saya bilang cukup sangat luar biasa lah ya gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan Mas, awal karirnya itu bagaimana Mas? Di dunia sepak bola Mas? Iya, karirnya. Oke. Jadi mungkin, ya perkenalan mungkin kalau Dian Budianto kurang kenal, lalu mungkin panggilannya Dian Blado Mas. Jadi Dian Blado? Iya, yang lebih apa, kenalnya seperti itulah. Oh iya, oke. Kalau masalah karir sepak bola itu, saya murni dari supporter awalnya, masuk ke ya. Langsung supporter Ya. Jadi, supporter dulu, berarti dulu. Sebelum manajer jadi supporter dulu. Iya. Oke. Pahitnya apa Mas di supporter kayak gitu Mas? Kalau masalah supporter pahit itu, saya yakin nggak ada yang pahit Mas, karena supporter itu kan dasarnya mencintai klub kebanggaan kita. Iya. Mas. Jadi awalnya saya di supporter, masuk Patifosi, terus 2018 itu saya udah jadi ketua umum manajemen Patifosi. Oh, pernah jadi ketua juga gitu ya. Oke. Terus waktu itu karena emang diberi mandat sama Askap saat itu megang Persipa Junior. Ya. 2016 ya. Mungkin saat itu saya hanya bermodalkan keyakinan Mas waktu itu. Keyakinan dan nekat. Iya, dan juga sebelum itu juga saya juga pernah waktu saya kuliah di UNES itu juga pernah megang futsal, megang bola juga. Minimal udah ada pedoman pedoman untuk megang suatu tim bola lah seperti itu. Iya, oke. Alhamdulillah waktu itu memang saya 2 jabatan waktu itu. Jadi 2 jabatan apa? 2 jabatan jadi ketua supporter dan menjadi manajer Persipa Junior. Saat itu juga banyak yang menentang karena emang dari dulu anggapannya siapapun yang masuk ke supporter nggak boleh masuk ke manajemen. Oh, gitu. Ya, tapi di saat itu teman-teman ada beberapa teman-teman yang mendukung saya dalam arti untuk membuktikan bahwa kita harus membenahi sistem, membenahi caranya memegang Persipa Junior gitu. Alhamdulillah waktu kita udah masuk semifinal, teman-teman supporter semuanya udah mendukung. Akhirnya kita juara 2 waktu itu Mas, juara 2 Suratin. Juara 2 Suratin. Itu tahun berapa Mas? 2018. 2018 ya. Itu masih jadi ketua? Masih Patifosi gitu ya? Masih. Oh, oke. Terus berlanjut saya megang Patifosi sampai 2020, 2021. Nah, waktu itu pandemi 2 tahun. Iya, 2 tahun. 2 pandemi awal itu kita tanpa ada pertandingan, jadi kita hanya pergerakan di bidang sosial, membantu masalah selain protokol kesehatan dan lain-lain. Kita juga kita banyak acara yang kita buat untuk supporter, untuk walaupun memang tim kita nggak bisa bermain, cuman latihan pun kita support, kita datang, coba datang, tapi emang saat itu kompetisi dihentikan. Setelah itu kita di 2020 ya, itu memang ada suatu momen dan suatu sejarah yang sangat mungkin sampai mati pun saya nggak akan lupa. Nanti mungkin bisa diceritakan lebih panjang lagi. Akhirnya alhamdulillah saya bisa membawa Persipa Pati pertama kalinya masuk juara 3 Jateng dulu. Juara 3 Jateng. Nah, selama 71 tahun baru juara ini saat ini. Terus alhamdulillah juga dengan dorongan semua pihak, terutama supporter Patifosi, saya bisa membawa Persipa Pati naik ke kasta, Mas. Naik kasta ke Liga 2. Oke, berarti Patifosi itu sangat membantu sekali ya? Ya, peran utamanya adalah Patifosi, Mas. Karena kita punya hashtag yang mungkin hanya dipunyai oleh kabupaten ini. Dan supporter Patifosi hanya kita punya hashtag dulu Caca, Mas. Setelah terus Caca Dewi setelah itu. Dulu supporter itu sebenarnya. Dan memang didukung oleh masyarakat Pati dan juga semua pihak yang sudah mendukung bersinergi untuk Pati, Mas, seperti itu.
Tadi prestasinya yang sudah diraih itu juara 3 Jateng gitu. Juara 2 Suratin. Juara 2 Suratin. Ya itu juga pertama kalinya di waktu sejarah Sejarah Persipa Pati gitu ya. Dan saya nyumbangkan lagi juara 3 Jateng itu pertama kalinya juga. Oke. Juara 1 Juara 1. Liga 3 Jateng Liga itu 3 juga pertama Jateng, kalinya oke. juga, dan saya juga menaikkan ke Liga 2 juga itu pertama kalinya juga Mas. Oh, Itu. juara. Ya. Oke. Mungkin ke Mas Wisnu ya. Ya. Mungkin Mas Wisnu sebagai apa ini? Supporter ya, Pak Pati Dia Pasi. Mas. Capo Mas, capo dia. Dirjen. Dirjen ya, sebagai dirjen ya. Mungkin peran dirjen dan Patifosi itu apa? Peran Patifosi untuk Persipa sendiri gitu. Mungkin Peranku buat buat- Persipa. Ya soalnya apa ya? Nek tak jawab, jangan disebut dirijen Mas. Aku wakilnya Cacah. wakil Caca. Soalnya berat nek andai kan aku menyandang gelar gitu mau kan seakan-akan gimana gitu. Kalau buat Persipa ya, karena aku kenal Persipa dari bapakku Mas. Jarang-jarang di kabupaten ini ada keluarga yang mengenalkan anaknya ke Persipa. Ya, oke. Makasih buat bapak saya yang kalau nantinya nonton. Saya makasih. Makanya kalau aku pertama kali itu kan 2007. Aku diajak nonton Persipa, dikasih bajunya sampai tak figura di rumah. Itu sering bapakku yang nonton bal terus oleh nganu seakan-akan itu mau ngelarang tapi gimana. Lah nek bapak nggak kenal kayak aku karo Persipa ket mau rasa edan iki to aku. Kan aku bilang gitu. Iya. Nah, terus ya lambat laun SD, aku SD kelas 4 atau kelas 5 ya, diajak nonton Persipa. Nah, SMP juga. Nah, SMP itu aku pertama kalinya searching Facebook Persipa, Patifosi gitu kan, ternyata itu ada 2012 terus ketemu orang-orang termasuk Mas Sukmo, Mas semuanya lah yang waktu itu ada menghidupkan lagi Patifosi. Nah, aku yang paling cilik Mas, aku yang paling kecil di situ, yang paling mesti ijik cah cilik lah, wong SMP, kan aku SMP kelas 2 kalau nggak salah itu. SMP kelas 2, kelas tahunan. SMP kelas 2 ya. Nah, terus akhirnya ikut menghidupkan lagi Patifosi karena selama 2007 ke 2012 kayak kalau yang saya tahu ya, kalau yang saya tahu itu kayaknya vakum. Jadi timnya vakum ya Mas kayaknya Mas. Ada cuman ya Iya, Allah orang. Nah, juga gitu. Nah, akhirnya 2012 itu aku gabung, udah sampai akhirnya kan sempat terjadi ini apa ya, gesekan sendiri, perbedaan pendapat di antara Patifosi yang satu dan Patifosi yang lain. Karena di supporter itu kan banyak kultur gitu Mas. Kalau yang orang awam tuh mikirnya supporter teko nyanyi terus dan ya wis keplok-keplok ngono lah pada intinya. Cuman di dalam itu sebenarnya ada kayak kultur yang mereka anut gitu loh. Nah, sempat terjadi perbedaan pendapat sampai aku akhirnya sempat apa ya istilahnya? Apa? Murtad. Ya aku ya bisa dibilang gitu ya. Ya akhirnya karena aku berbeda pendapat sih. Akhirnya dibalik Mas Dian wis pokoknya kulturmu wis opo wae, yang penting kowe tetep Patifosi. Itu tahun 2000 pira? 19 ya Mas? Ya, mulainya 18 itu penerapan itu. Nah, Mas Dian kan ketua waktu itu. 2018-2019 akhirnya istilahnya teman-teman yang lama yang mereka pernah dalam tanda kutip kalau versinya Mas Dian murtad, nah dikembaliin termasuk saya gitu loh. Ya sampai sekarang akhirnya bergabung di ini Patifosi. Kalau Patifosi dari dulu tuh, maksudnya diurus Caca. Itu aja sih kalau ini. Oke pemirsa, kita akan jeda sejenak saksikan ngobrol inspirasi.
Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik Rip. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Oke, kembali lagi di acara Ngobrol Inspirasi. Oke, tadi kan Mas Dian sebelum menjadi manajer ini kan menjadi ketua Patifosi ya? Iya. Mungkin suka dukanya apa Mas sebelum menjadi manajer ini? Suka dukanya Suka duka di supporter. ketua. Pasti Mas, kalau sukanya itu mesti banyak, dukanya itu juga banyak karena kita di tim kita menjadi supporter tim kebanggaan yang belum pernah naik, belum pernah naik ke kasta kedua dan juga masih minoritas di kabupatennya sendiri, bahwa bahkan banyak anggota kita itu yang lebih mendukung tim besar lain kota Mas, daripada daripada tim kotanya sendiri lah. Itu hal biasa karena tim kebanggaan yang di Pati belum bisa prestasi, dia mendukung di Liga 2, mendukung Liga 1, itu hal yang biasa Mas. Terus keduanya kita mempersiapkan Pati itu ya harus kerja keras. Teman-teman semua ini yang membantu saya, emang saya kalau saya sendiri nggak kuat Mas, tapi karena semangatnya teman-teman, semangatnya keluarga Patifosi ini yang mendukung saya untuk ayo kita mempersiapkan Pati. Jadi saya tur ke kecamatan-kecamatan, ke kombi, ke peleton, ke komunitas, itu kita bahwa inilah saatnya kita mendukung tim Persipa Pati dengan bendera Patifosi.
dengan apa ya, keikhlasan, tekad yang kuat, insya Allah nanti kalau kita udah bersatu, apapun itu nggak ada yang mustahil mas. Akhirnya ya, apa ya, setelah semuanya terpenuhi, semuanya jadi satu, bersinergi, kita bisa naik kasta mas. Dan saya pun ini juga baru kemarin diganti sama Mas Gendon, sekarang kita Mas Gendon mas. Jadi kita Mas Gendon pun tuh dia juga termasuk IPP ya katanya, Ikatan Para Pendiri orang lama. Jadi emang sudah sinkron semuanya mas. Jadi itu saya di manajemen pun saya hanya perwakilan di manajemen. Jadi saya masih supporter, saya masih dulu cacah seperti itu. Jadi nggak ada, saya walaupun di manajer pun ya saya masih supporter. Karena saya di situ hanya perwakilan dari cacah untuk mengawal dan untuk memastikan kalau Persima Pati harus senantiasa apa ya, on the track gitu. Jadi jangan sampai ada seperti dulu setelah Persipa di langganan lumbung Persipa dibuat bual-bualan tim lain gitu mas. Itu mungkin hanya tugas saya dalam manajemen. Selebihnya itu saya tetap supporter mas. Udah berapa banyak yang dikeluarkan Mas Dian buat ini Persipa sendiri mas? Gini mas, kalau kita ngomong berapa yang saya keluarkan mungkin apa ya, sangat banyak yang saya korbankan mas. Jadi salah satunya apa mas? Yang kalau salah satu nggak bisa mas, salah satunya banyak mas. salah banyak. Jadi salah banyak ya. Mungkin kalau dari segi materi ya semua teman-teman tahu, mobil udah nggak ada, mungkin sertifikat rumah udah nggak ada. Terus dari segi keluarga saya nggak pernah pulang rumah, jarang pulang rumah. Dari segi apa ya, dari segi pekerjaan mungkin selama masih bisa untuk ngopi buat keluarga ya disyukuri mas. Karena emang namanya orang berjuang itu, kalau kita selalu ngomong materi yang kita keluarkan pasti berhenti berjalan. Tapi kalau ikhlas dan emang ngeluh pasti mas, ngeluh itu pasti, itu manusiawi. Tapi kalau kita udah yakin, bertekad, nggak cuma saya yang berkorban lah, Mas Wisnu, teman-teman, mungkin juga yang sekarang yang di manajemen banyak yang juga teman-teman supporter walaupun memang nggak kelihatan, tapi saya yakin mas, mereka tuh keluar dengan ikhlas keluar uang. Kita kumpul kopi aja kita harus bayar seperti itu. Kita kemana, tandang itu harus kita bayar sendiri, beli tiket sendiri, beli apa, iuran bis sendiri, beli itu udah harus lebih biaya supporter. Itu kan itu mas. Hal-hal yang sering nggak terangkat oleh media. Maksudnya supporter itu emang kalau apa ya istilahnya, kok ini demi kebanggaan. Ya emang aku nggak bisa, kalau orang awam yang ngomong nggak bisa istilahnya gimana ya, ngelokke gitu loh. Nggak bisa ngelokke orangnya karena dia nggak bagian dari supporter, dia belum masuk ke supporter itu. Nah itu loh kayak gitu. Teman-teman iuran, apalagi waktu Liga 3 kan ya, banyak mas, banyak gerakan-gerakan. Gerakan Caca Liga 3 itu supporter mengumpulkan uang hampir 160 juta mas. Itu Patifosi. Patifosi support untuk ke ini sekelas Patifosi loh mas. Jangan bandingkan sama kota-kota besar, supporter besar kayak ibu kota Semarang lah, Jakarta, Surabaya, jangan dibandingin mas. Pati, Cili. Bahkan kalau bilang 160 juta itu ya, kita bikin acara 20 juta aja kadang nggak kuat mas, nggak kuat dalam arti nggak nutup. Kita bikin acara 5 juta aja kadang masih utang. Tapi karena tekad yang kuat itu tadi mas, ada hashtag dulu Caca itu nanti akhirnya hal yang nggak yang mustahil lah itu bisa terlampaui. Dan saya ketika teman-teman nyetor kan saya catin mas, ada Mas Haris, Mas Agung, mungkin juga nanti ada tak dulu mas Haris, Mas Agung itu siapa, dan juga itu Mas Yuan itu yang selama ini emang Mas Wisnu itu yang penggagas susah cah. Saya mas sebenarnya nggak menggagas ya. Mas Dian itu korban. Karena kita korban dari ide-ide gila. Sebenarnya itu dilampaui mas. Banyak yang teman-teman nggak tahu. Juta itu ada, dan dari ada yang di lampu merah, ada yang dari jual jersey, ada yang jual ada kesenian, ada yang pertunjukan dan itu kita kalau nggak salah 1 bulan 2 bulan tuh kan, itu bisa kumpul 150 juta untuk Persipa Pati. Sangat luar biasa ini. Wah itu kalau kita reng-reng aja nggak mungkin masuk akal, tapi itu semua terbukti seperti itu. Oke. Mungkin Mas Wisnu ini mas, Patifosi dibagi di wilayah Pati itu ada berapa mas?
Patifosi. Patifosi ada 5. 5 wilayah. 5 wilayah. Korwil. 5 korwil lah istilahnya. 5 wilayah. Itu mana aja, Mas? Ini utara. Terus utara itu meliputi ya Tayu, Dukoseti, 7 kecamatan. Luak, 7 kecamatan Mas ya. Dari terus kota Pantura. Pantura itu daerah Juwana, Jakenan dan sekitarnya. Dakwangi. Terus sama Senopati itu daerah Gabus, Tambak Romo. Sama Militan Selatan itu Kayen sama Sukolilo. Oke, berarti Daerah situ ya. Tapi sekarang ada pelebaran Mas, ada bikin lagi satu. Mana itu, Mas? Jadi Baran. kita itu kalau di Joyo, kalau teman-teman pernah lihat tuh kan, itu yang kiri, yang di utara Patifosi, yang di kanan Kuopo kan gitu kan. Supporter Liyo kah enggak, itu Patifosi. Nah itu satu lagi lah, Tribun Selatan namanya. Bagian juga yang Bagian dari kita juga yang kita perjuangkan mati-matian nih Mas ya. Ya penuh perdebatan panjang Mas. Jadi kalau membahas Patifosi pas Persipa besok siang baru selesai Mas. Oh iya. Kalau diceritakan semuanya. Itu 7 hari. Iya, kita baru membahas Patifosi itu banyak Mas. Masih ada, kenapa sekarang Patifosi ada yang hitam, Ya, ada yang merah, Ya, Mas, itu ada Mas. yang kulturnya ada yang kasual, ada yang ultras, ada yang mania. Jadi emang itu kita perjuangan bersama-sama Mas. Dan endingnya sekarang udah Ya. perjuangan itu akhirnya dikemas dengan manis, dibumbui oleh nilai kasta. Jadi pas Mas, kita di Liga 2 akhirnya kita melihat Tribun Selatan adanya ultras, Ya. Patifosi Tribun Selatan, dan di utara ada mania, kasual dan lain-lain di utara. Jadi itu yang sekarang pun kita ya emang baru mikir ke semoga aja Ya. Tribun dibangun. Tribun dibangun. Muter, Mas. Saya Kita kan yakin- pengennya Ya. gitu. Saya yakin Ya, Pak, Patifosi ya. akan banyak lagi. Pak. Tribun, Pak. Pengennya ada tribun muter gitu ya. Ya itu impian kita. Mas. Kemudian Impian. manajer juga Semuanya itu Mas. semua Semuanya. Patifosi gitu Ya. ya. Dan masyarakat Pati Mas. Saya yakin. Masyarakat Ya. Pati, oke. Karena kita udah Liga 2, liga yang profesional, yang harus mencari uang sendiri tanpa bantuan APBD. Ya. Jadi kalau tribun muter itu pendapatan kita juga lumayan dan bisa menghidupi tim Mas. Kalau masih Ya. sekarang kita masih megap-megap, setelah itu real Mas. Kita itu Real dari sponsor atau dari Patifosi ini, Mas? ya pendapatan untuk klub itu kurang Mas. Oh, kurang. Ya kurang banget. Karena kita Liga 2 itu biayanya besar dan juga harus cari sendiri. Kalau dulu kan di backup oleh APBD waktu Liga itu. Liga 3 kan di backup. Ya, Untuk betul. Liga 2-nya ini Lepas Mas, harus lepas. Karena udah ber-PT, udah perusahaan Mas. Oh, oke. Untung. Berarti Liga 2 itu murni sponsor gitu. Ya murni swasta. Jadi dari sponsor, dari tiket, dari kita cari sendiri. Jadi Mas. Oke. Otomatis kan penghasilan kan dari tiket pertandingan Ya. sama apa? Ya sponsor, merchandise. Ya, Mas, ya. Ya ini merchandise ini juga teman-teman supporter masyarakat Pati dan juga ASN, PNS dan semuanya yang terlibat yang tergabung di Kabupaten Pati. Jadi belilah merchandise asli Persipa Pati karena ini bagian pendapatan semua pendapatan untuk Persipa Pati. Gitu, Mas. Oke. Iya, tersedia di Persipa Store. Sangat luar biasa ini Persipa Iya. Pati ya. Kita jeda sejenak ya Biasa, Mas ya. Mas. Oke, saksikan Ngopi di acara Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat.
merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng, akhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Setelah sempat kabur, tersangka Dirto berhasil ditangkap pada Rabu sore. Kondisi minibus syarat penumpang tersebut bagian depan ringsek tak berbentuk lagi. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia, setiap hari Senin hingga Sabtu jam 5 sore, hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantap, tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran, setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di acara Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Oke, Mas Dian dan Mas Wisnu, tadi kan di segmen 1 sudah menyinggung diurus Caca. Itu sejarahnya bagaimana, Mas? Diurus Caca itu? Ya, jadi ini mungkin saya menyampaikan yang mungkin kalau yang sudah di-upload sama Mas Yuan sebagai media Persipapati, itu momen-momennya yang banyak yang momen bahagianya. Tapi di balik itu semua masih ada istilahnya behind the skin ya. Behind the skin-nya tuh momen-momen yang paling menyakitkan tuh ini nanti kita obrolin berdua. Jadi biar padu, jadi yang momen-momen yang enak itu di videonya Mas Yuan yang di Persipapati, di IG-nya Persipapati dan YouTube. Kita di sini ngomongnya yang baik-baiknya aja, Mas. Jadi biar nanti ini untuk motivasi untuk kita semua. Mungkin dari awal saya cerita itu saat itu ya ini pas karena saya sama Mas Wisnu. Sebenarnya ada lagi, Mas, ada 2 orang lagi yang orangnya pemalu, nggak mau tadi tak ajak ke sini untuk ngobrol. Orangnya pemalu, namanya Mas Agung Prasetyo, panggilannya Petro, dan Mas Haris Safandi yang panggilannya itu Petel. Nah, mungkin kalau Mas Haris itu lebih klopnya ke Mas Wisnu karena mereka yang merancang ide-ide gila seperti Juru Caca itu. Kalau saya sama Agung tuh, Mas Petro itu untuk lebih ke pelaku dan administratornya ya, seperti itu. Nah, itu mungkin saat itu Mas mungkin saya disambung sama Mas Wisnu ya, Mas Wisnu. Jadi waktu itu mungkin saya bilang waktu terkelam Persipapati untuk sejarah panjang di Liga 3 Indonesia lah, seperti itu. Saat itu memang adanya saya emang belak-belakan aja di sini. Belak-belakan aja. Di sini dulu ada PSG. Jadi tim baru di Pati. Itu tim dari Gresik yang dibeli oleh Pak Wabub, Pak Arifin, dibawa ke Pati. Itu tiba-tiba di Liga 2. Nah, itu saat itu emang kegundahan semua supporter kegundahan, kita harus gimana itu bingung. Saat itu emang Pak Arifin masih ketua Persipa dan juga pemilik PSG. Jadi setelah memegang 2 kendali tim di Pati lah, seperti itu. PSG dan Persipa gitu. Mungkin setelah ini teman-teman yang saya minta maaf karena nanti banyak teman-teman saya sebutkan dan ini tidak untuk menyinggung, tapi inilah sejarah kita, sejarah panjang kita, dan dari sejarah inilah kita bisa menemui apa yang kita ceritakan. Jadi nanti bila mana ada yang keliru ataupun kurang pas bisa kocek kita ya. Jadi kita di sini ngomong fakta, ngomong realistis. Kita di sini ngomong hanya untuk motivasi. Jadi inilah sejarah kita, sejarah yang
kata orang tuh orang besar akan besar ketika menghargai sebuah sejarah lah mas. Nah ini kita cetakan seperti itu ya. Awal mula itu memang ada seperti PSG ke sini, supporter satu terbelah mas. Saya bilang terbelah karena ada sebagian yang menerima mendukung PSG, tapi ada sebagian yang tidak bisa karena emang kita punya marwah, kita punya suatu sejarah panjang. 70 tahun bukan waktu yang singkat. Istilahnya sudah seumur kakek nenek saya lah, bahkan mungkin sudah sepuh istilahnya seperti itu. Nah waktu itu saya sama Mas Nu awal mulanya itu memang ditawarin beliau Pak Arifin itu untuk kita ngomong mata ya, nah, itu mata saya Mas Nu Pak Arifin. Mas gimana kalau kita merger sama PSG? Oke Pak, saya tidak bisa jawab langsung karena saya juga membawai dan membawa aspirasi banyak orang. Nggak mungkin saya langsung menentukan sikap itu nggak bisa. Akhirnya malam itu saya rapat di kantor yang Plangitan dulu, kantor kita di Plangitan waktu itu. Rapat dari semua elemen supporter, kombi, peleton, semuanya kita voting mas. Saat itu geger mas. Bahkan mungkin kalau mungkin nggak ada yang redam, di situ kita udah pukul-pukulan waktu pengambilan keputusan ya. Akhirnya di situ kita vote oke. Kita menang yang setuju bahwa merger mas, merger. Jadi menggabungkan Persima sama PSG. Tidak lama kemudian besoknya saya langsung laporan ke Pak Arifin sama Mas Mus juga, Pak kita siap merger dan nanti kalau mungkin kita press release, kita kumpulkan semua teman-teman perwakilan dari kompi. Akhirnya malam itu juga kumpul mas, kumpul ada perwakilan kompi, perwakilan peleton, ada Pak Arifin, ada kita yang di DPP. Kita menyamakan persepsi, menyamakan persepsi, menyamakan niat ya, menyamakan tujuan. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan, satu harus namanya Persima Pati, tidak boleh diubah. Jadi kalaupun merger mungkin PSG Persima Pati, karena kan nggak bisa langsung ganti mas, harus ada kongres untuk mengganti itu. Keduanya tidak boleh dijual keluar, jadi tetap di Pati dan di Stadion Jayakusumo waktu itu. Malam itu clear ya, udah clear. Kita setuju oke. Dan tidak tahu kenapa ini mulai awal dari sejarah panjang saat ini dan alhamdulillah sampai hari ini semua yang terlaksana itu tiba-tiba tidak ada komunikasi ke kita, tidak ada kabar-kabar ke kita. PSG diresmikan, PSG di launching menjadi tim Liga 2 dan dari Pati setelah gitu. Wah itu kayak kita semua teman-teman yang di supporter kayak di sambar petir mas di siang hari mas, itu pasti mas, kecewanya minta ampun. Bahkan saya sendiri tuh sampai sampai nggak bisa berkata-kata lah, bahkan mungkin kok iso gitu loh. Yang kita sudah setujui, yang kita udah rebuk bareng, tapi nggak terjadi gitu loh. Bahkan sampai sekarang saya menyimpan rekaman pertemuan itu mas, karena itu sejarah panjang yang saya akan simpan rapat-rapat itu udah ada sebutan, jadi emang itu udah clear semuanya gitu kan. Awalnya akhirnya banyak tragedi setiap malam mas, saya, Mas Wisnu, teman-teman yang di supporter, Mas Yuan, ada Mas Gembul juga, supaya teman-teman Mas Haris itu, kalau Mas Haris, Mas Gembul itu duluan penunggu kantor mas ya. Jadi penunggu kantor, jadi tiap malam dia tidur di sana. Saya juga ada nggak pulang di situ, Mas Agung juga di situ. Mas Wisnu saat itu belum belayar, jadi dia masih free, saya masih setiap malam kita bahas mas, apa yang kita lakukan, masa kita akan dibayang-bayangi oleh tim Liga 2 yang kita akan menjadi tamu di kota kita sendiri. Setelah itu kita menjadi kaum minoritas di kabupaten sendiri gitu mas. Akhirnya monggo Mas Wisnu dilanjut, entah ada ilham apa saya nggak tahu. Waktu itu malam-malam mas, saya, Mas Hari sama Wisnu itu kita malam itu ya kita sampai gabut istilahnya, sampai stres mas mungkin ya. Tiba-tiba dua orang ini ngobrol sendiri, saya nggak tahu, awalnya saya nggak tahu apa sih, saya sih itu mesti merenungi nasib Persipal lah. Kalau ini awalnya mungkin Mas itu minta ceritakan awal mulanya terbentuk hashtag #Ducacah itu apa sama Mas Aziz. Harusnya nanti Mas Hari sama Mas Agung tak sini mas, cuman mereka orang yang pemalu, jadi nggak mau kesini mas orangnya gitu. Ya saya wakili, dari manajemen, karena yang di manajemen kan
Saya, Mas Haris, Mas Agung, sama Mas Yuan. Dan saya ini wakili Mas. Mas Yusuf mewakili Durus Caca yang dari supporter. Gitu. Mungkin Mas Yusuf bisa menjelaskan masalah itu. Durus Caca itu berawal dari yang tadi diceritain.